Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini di tanggal 15 dari bulan Rajab tahun 1441 Hijriah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah, di mana pada pertemuan kemarin kita masih di Kitabut Thaharah, pembahasan yang berkaitan dengan At-Taharatu lis-shalah, pembahasan tentang bersuci untuk salat. Dan yang kemarin sudah kita bahas adalah al-wudu, ya, tentang hadis ya Utsman bin Affan yang beliau mencontohkan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kemarin kita sebutkan tentang syurutus sihhati, syarat sahnya salat, yang kemarin kita sebutkan ada 3. Yang pertama niat, yang kedua adalah at-tasmiyah, ya, baca bismillah. Kemudian yang ketiga adalah al-muwalatu, yaitu berkesinambungan, ya, tidak terputus. Kemarin juga kita sebutkan tentang faraidul wudu, ya, fardu dari wudu itu sendiri. Yang kemarin sudah kita sebutkan yang pertama dan kedua adalah ghuslul wajhi, ya, membasuh wajah. Dan diantara membasuh wajah kata beliau adalah al-madmadatu wal istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian yang ketiga fardu wudu kemarin adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai ke mana? Sampai ke siku. Kemudian yang keempat dan kelima mashur ra'si kullihi, mengusap kepala semuanya, ya, wal uthunani minar ra's, dan kedua telinga itu termasuk bagian kepala. Kemudian yang keenam termasuk fardu wudu juga kemarin yang kita bahas adalah ghuslu rijlain ilal ka'bain, ya, membasuh kedua kaki sampai ke mana? Sampai ke kedua mata kaki, ya. Kemudian yang ketujuh adalah takhlilul lihyati, menyela-nyela jenggot, ya. Ini terutama bagi laki-laki kalau memang ada. Kemudian yang kedelapan kemarin adalah takhlilu asabi'il yadain warijlain, menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Jadi fardu itu ada berapa? Ada 8, ya, yang kemarin kita sebutkan. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke sunanuh, ya, sunnah-sunnah wudu, bagaimana sih menyela, ya, jari-jari kedua kaki? Ini dicontohkan, ya, dalam sebuah hadis kata Al-Mustawrid Ibn Shaddad, ya, Ibn Shaddad radhiyallahu an, beliau mengatakan
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu, fa khallala asabi'a rijlai bi khinsirihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela jari-jari kedua kakinya itu bi khinsirihi, dengan jari apa nih, jentik bahasa Indonesianya? Hah? Bukan kelingking ya. Yang paling kecil ini apa nih? Kelingking ya. Sebelum kelingking apa? Oh, ini berarti jadi manis juga. Nah, ya itu khinsir ya. Jari yang paling kecil ya. Kata sahabat ini, aku melihat Rasulullah menyela jari-jari ya kedua kakinya dengan itu, dengan jari manisnya. Karena yang paling kecil ya, sehingga mudah untuk ya menyela sehingga kena semua kotorannya. Tapi masuk ke sunanuh ya, sunnah wudu itu apa saja. Jadi yang fardunya tadi ada berapa? Ada 8 ya, sunnah wudu. Yang pertama adalah as-siwak ya, bersiwak. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak ma'a kulli wudu'in ya, setiap kali wudu. Ya, ini kalau Nabi ya tidak memberatkan ya umatnya, sehingga ini jadi sunnah. Bayangkan kalau wajib, kira-kira bisa nggak Bu? Berat ya, tapi alhamdulillah ya siwak sekarang mudah untuk didapatkan. Ustadz nggak punya siwak, ya beli siwaknya ya. Dan ingat, siwak itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Gimana Ustadz dengan pasta gigi? Emang sama-sama membersihkan, tapi siwak jauh lebih bersih dan bernilai pahala. Ya, makanya mesti sedia siwak di rumah. Kalau ada 5, ya belinya 5. Ya, supaya siwak di tokonya cepat habis ya. Kata yang jualan. Alhamdulillah ya, siwak mudah untuk kita dapatkan. Jadi sunnahnya itu bersiwak ya sebelum berwudu. Kemudian yang kedua, di antara sunnah wudu kata beliau adalah ghuslul kaffaini salasan fi awalil wudu'i. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali di permulaan wudu, di awal wudu. Ya, jadi kan sebelum masuk itu kan cuci tangan dulu. Berapa kali? 3 kali. Ya. Sebagaimana telah ya ada ketetapannya dari cara wudunya Utsman ya, tentang wudunya Nabi, bahwa Nabi itu berwudu di awal adalah membasuh telapak tangannya berapa kali? 3 kali ya. Lihat Ibu ya. Sebelum yang lain tangannya itu dicuci dulu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menjaga kebersihan. Kan nggak tahu ya, sebelum ibu mau masuk ke wudu ya, masukkan air kemana-mana itu kan tangannya nggak tahu habis ngapain, ya kan? Ya untuk ini, untuk itu ya, barangkali ada bakteri atau yang lain ya, sehingga salah satu yang menghilangkan virus wabah ya itu adalah diantaranya dengan cuci apa? Cuci tangan. Jadi ini sebetulnya sudah diajarkan di dalam Islam ya, untuk menghilangkan virus-virus atau wabah itu adalah dengan cara ini, diantaranya mencuci tangan 3 kali. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sunnah-sunnah wudu adalah al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaq salasan bi ghurfatin.
ya, menggabungkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Ya, dengan apa? Bi ghurfah, dengan satu satu kaf ya, satu tangan. Masukkan bareng-bareng. Ya, masukkan air ke mulut juga ke hidung. Al-jam' ya, bareng-bareng, digabungkan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an fi ta'limi, tatkala dia mengajarkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah tamadmad wastanshaq min kaffin wahidah, bahwa Rasulullah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu min kaffin wahidah, dari satu tangan. Fa fa'ala dzalika thalathan, Rasulullah melakukan itu 3 kali. Jadi ngambil air ya, dengan kaf tangan kanannya, air memasukkan ke mulut dan juga ke hidung 3 kali ya. Kemudian yang keempat, al-mubalaghatu fihima li ghairi shaimi. Ya, bersungguh-sungguh ya, ya dalam apa? Dalam memasukkan air ya ke mulut dan juga ke hidung, kecuali ya bagi orang yang sedang dalam keadaan puasa. Ya, karena kata Nabi, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan kau berpuasa. Karena kalau lagi puasa ya, puasa ini tinggal berapa bulan lagi nih ibu-ibu? Berapa bulan lagi, Bu? 4 bulan. Oh, kelamaan ya, tinggal ya sebulan setengah lagi. Yang nanti insya Allah di ya pertemuan yang akan datang kita masuk pada fikih ya puasa sampai 3 pertemuan. Ya, sehingga dalam keadaan puasa nggak boleh ya airnya itu sampai dihirup, nanti masuk kemana? Ke tenggorokan ya, nggak boleh. Makanya cukup biasa dimasukkan aja, jangan sampai ya dimasukin atau dihirup dengan ya sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima ya, di antara sunnah-sunnah wudu adalah taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, ini sunnah. Jadi kanan dulu, selesai baru kiri. Ya, hal ini didasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyukai at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Dalam hal apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, fi tana'ulihi, dalam memakai sandal. Nah, ibu-ibu nih mesti tahu, kalau ibu-ibu memakai sandal, mendahulukan yang kanan karena itu perintah Nabi dapat pahala. Ini baru pakai apa? Baru pakai sandal. Karena ilmu tahu nih bahwa ini memang didahulukan yang kanan. Karena tahu sunnah dia lakukan, dapat apa? Dapat pahala. Makainya dahulukan yang kanan, kalau dilepas dahulukan yang kiri. Boleh nggak sandalnya hilang satu, pakai satu sandal? Boleh nggak? Ya nggak boleh ya. Kalau nggak ada satu ya udah, ya nggak usah pakai sandal. Ya. Kemudian wa tarajjulihi. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendahulukan yang kanan tatkala menyisir rambut. Nah, ini ya. Jadi ibu-ibu kalau mendahulukan yang kanan, ya karena tahu Rasulullah mendahulukan yang kanan berarti dapat pahala. Ya, mendahulukan yang kanan. Bahkan yang lebih unik, Bu, dalam hal potong rambut pun
ya bagusnya yang apa dulu? Yang kanan dulu. Ya, yang kanan. Dan ini ya Rasulullah sampai dalam hal menyisir pun mendahulukan yang kanan. Kemudian watuhurihi. Nah, ini ya. Dan dalam hal tuhurnya, bersucinya, Rasulullah mendahulukan yang kanan, ya. Wa fi sya'nihi kulli, dan pada semua perkaranya. Artinya setiap perkara yang baik itu mendahulukan yang kanan. Makan, minum dahulukan yang kanan. Tapi enggak berarti mendahulukan yang kanan terus yang kiri, enggak ya. Memang ya mesti yang kanan ya. Dan ini pun ya diperkuat dengan hadis tentang cerita hikayah Utsman tatkala mencontohkan wudu Nabi mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Kemudian yang ke-6 ya, di antara sunnah wudu adalah ad-dalq ya, menggosok. Ya, menggosok. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diberikan ya air, Rasulullah berwudu dan kemudian ya Rasulullah menggosokkan ya ke beberapa tempat anggota wudunya, digosok ya, supaya terutama di bagian ini ya, zira'ain, siku ya, karena khawatir nanti airnya itu tidak mengena, jadi digosok. Kemudian yang ketujuh ya, yang ketujuh di antara sunnah wudu adalah taslisul ghusli. Ya. Taslisul ghusli artinya membasuhnya itu berjumlah 3 kali. Ya, itu sunnahnya. Ya, hal ini didasarkan hadis Utsman bahwa Nabi berwudu itu salasan 3 kali. Ya, dan sah ya dari Nabi juga, sahih dari Nabi bahwa Nabi juga pernah berwudu ya marratan marrah, sekali boleh, 2 kali boleh, tapi yang sunnah afdolnya adalah berapa kali? 3 kali, kecuali ya mengusap kepala ya, mengusap kepala ya. Yang paling sahih, yang paling kuat diantaranya adalah cuman sekali. Ya, walaupun ada ya beberapa khilaf diantara para ulama, dalam beberapa riwayat ada juga yang mengusap kepala 3 kali. Tapi Allahu a'lam ya, ada beberapa riwayat yang kelihatannya ya lebih kuat itu menggabungkan ya antara mengusap kepala dengan mengusap telinga. Sehingga cukup 1 kali. Kemudian yang ke-8 di antara sunnah wudu adalah at-tartib, berurutan. Ya, berurutan. Ya, berurutan. Ya, seperti yang beberapa hadis ya, Al-Miqdam bin Ma'ad Yakrib bahwa Rasulullah tatkala diberikan tempat wudu yang ada airnya, Rasulullah berwudu ya, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali ya, membasuh wajahnya 3 kali ya, kemudian tangannya ya, kemudian setelah itu ya ada yang dalam riwayat ini berkumur-kumur dan tidak berurutan juga ada, tapi yang sunnahnya tetap adalah at-tartib, berurutan. Ya, sebagaimana dalam riwayat Utsman ya radhiyallahu an dan yang lain. Kemudian yang ke-9 ad-du'a ba'dahu, berdoa setelah berwudu. Ada yang hafal doanya? Hah? Ada yang belum hafal? Hah? Oh, berarti hafal semua ini ya. Baik ya, di antara doa yang dicontohkan oleh Nabi ya adalah hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Tidaklah di antara kalian ya, salah satu di antara kalian berwudu, fayusbighul wudu'a, dan dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, setelah selesai berwudu dia berdoa berkata,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, mengucapkan ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucapkan ini, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang ada 8, yang dia masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Luar biasa. Padahal ini masih apa nih, Bu? Ya, masih selesai berwudu, belum salat. Jadi keutamanya luar biasa. Makanya hal-hal yang seperti ini kalau kita pelajari, tahu dalil keutamaan, kita amalkan, pahalanya besar. Ya. Padahal ibu nggak ngeluarin uang nih, cukup apa? Baca doa ini. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, ya walaupun diperselisihkan oleh para ulama, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, ya. Kemudian ya juga beberapa redaksi yang lain ya juga ya, tatkala Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu dan dia kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya juga bisa, ya. Ini juga riwayat yang sahih. Jadi hafal, Bu, ya, doa setelah wudu. Hafal enggak, Bu? Hafal apa enggak? Hafal, ya, insyaallah. Kalau belum, ya maka jadi hafal, ya, supaya jadi hafal. Tab yang ke-10, di antara sunnah-sunnah wudu adalah salatu raq'ataini ba'dah. Salat 2 rakaat setelah berwudu. Jadi berapa rakaat? Ya, salat 2 rakaat. Ya, hal ini ya tatkala Utsman ya mengajarkan tentang sifat wudunya Nabi, maka Utsman pun berkata, aku melihat Nabi ya berwudu sebagaimana wuduku ini. Kemudian Nabi berkata, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat. Kemudian salat berapa rakaat? 2 rakaat, akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian hadis tentang Bilal, ya. Tatkala salat subuh, kemudian Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni bi'arja amalin amiltahu fil Islam. Beritahukan kepadaku dengan amalan apa sih yang kau amalkan di dalam Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaik baina yadayya fil jannah. Aku mendengar terompah kedua sandalmu di depanku di surga. Lihat, ini Bilal. Ya, padahal Bilal itu dulunya budak. Ya, dulunya budak. Tapi lihat, gara-gara apa, Bu? Amalnya. Maka Allah itu enggak melihat dari hambanya itu dia cantik, dia ganteng, dia enggak. Yang Allah lihat itu bagaimana amal dan hatinya. Bilal lihat ya, terompah sandalnya udah ada di mana? Fil jannah, di surga. Ya. Maka kemudian Bilal pun berkata, ma'amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Jadi Bilal ini mengerjakan amalan ya, setiap kali berwudu siang malam selesainya salat. Wudu, salat lagi, wudu, salat lagi. Nah, itu ya. Dan ini akan menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah-sunnah apa, Bu? Sunnah-sunnah wudu. Bagaimana ya pembahasan selanjutnya?
Insya Allah kita bahas di ya pertemuan yang akan datang. Ya, karena ya pembahasan yang berlanjut tapi tidak terlalu banyak itu akan lebih mudah untuk kita ingat. Ya, tapi kalau terlalu banyak materi nanti ibu-ibunya ya banyak lupanya. Ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Na'am, fadhal. Waalaikumsalam. Na'am, fadhal. Bagaimana cara berwudu ketika kita berada di lapangan ketika sholat Idul Fitri misalnya kita batal, sementara kan tidak ada sarana wudunya jauh, atau berada di kalau ketika di Masjidil Haram yang suasana yang tempat wudunya gimana itu cara wudunya? Di mana Bu? Di Masjidil Haram? Ketika sholat Idul Fitri di lapangan. Oh, nah. Kita udah ada di lapangan tiba-tiba kita batal nih. Iya. Nah, cara wudhu kita gimana? Misalnya seumpama ada satu botol aqua saja, misalnya. Itu cara berwudhu sesuai sunnahnya gimana supaya ya karena kan sholat wudhunya kan jauh di bawah. Ada nggak cara wudhunya? Yang pertama tindakan preventif dulu Bu. Ya, jangan banyak minum dulu ya. Untuk datang ke tempat ya sholat atau musalla. Kalau masjid kan memungkinkan ya, ibu ke belakang. Ya, ke kamar mandi ya, tempat wudu. Tapi kalau di tanah lapang, masa mau ibu buka ya kerudung apa di situ kan nggak boleh. Ya. Cara yang kedua, kalau memang batal sudah ada di lapangan, kalau ya ibu balik lagi. Ya, balik kemana? Ke rumah ya, untuk berwudu. Ya, karena nggak mungkin ibu buka pakaian di situ kan haram, nggak boleh, kelihatan nantinya. Ya, kecuali di kendaraan ya yang memungkinkan ditutup di situ, pakai aqua ya. Kendaraannya, mobilnya ditutup, wudu di situ nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, karena wudu itu tidak mesti bawa seember Bu ya. Nggak mesti, sebetulnya satu aqua itu cukup. Ya, atau satu gayung cukup. Karena tadi sekali-sekali juga kan boleh. Ya, tapi sunnahnya adalah tiga kali. Ya, jadi kalau ibu mentok ya pulang jauh ya di mobil nggak apa-apa. Ya, sediakan aqua 2 ya. Berwudu di dalam mobil. Saat mobilnya basah ya nggak apa-apa lah. Kedur nggak di apa? Kedur nggak seember Bu ya. Nah, seperti itu. Taib, ada yang lain? Salah. Nah, fadhal. Wudunya di mana Bu tadi? Kayak di tempat apa Bu? Iya. Ya. Wudunya di kamar mandi aja nggak apa-apa Bu. Oh, ngantri. Oh, ngantri ya. Iya. Jamnya mepet. Jam berapa Bu? Contoh ya. Ya, kayaknya itu belum termasuk uzur yang syar'i. Ibu cari tempat aja ya, cari tempat yang memang tidak ada yang lihat. Ibu sediakan tadi aqua ya. Ibu wudu sebisanya ibu. Ya, mungkin di tempat apa namanya yang tidak ada
laki-laki yang melihat ya, kalau sesama perempuan insya Allah memungkinkan, dan anak nyari tempat aja. Nah seperti itu, karena bolehnya bertayamum itu karena dua hal ya. Yang pertama, tidak ada air, Ibu ya, tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena sakit ya, karena uzurnya itu sakit, atau karena atau di kendaraan ya yang tidak memungkinkan untuk berhenti ya, seperti di pesawat itu kan susah, wudunya gimana ya, naik-naik kadang ke kanan ke kiri ya, khawatir nempel. Nah maka Anda lebih cenderung kalau di saat-saat seperti itu bertayamum. Tapi kalau dalam kondisi seperti Ibu tadi masih bisa insya Allah cari tempat yang lain. Nah, pernah saya mendengar bahwasanya ketika kita sudah berwudu terus kita bersentuhan dengan lawan jenis, nah. tidak menimbulkan syahwat, itu wudunya tidak batal. Apakah benar demikian hadisnya atau tidak? Tentang menyentuh ya laki-laki, Menyentuh kalau kita berwudu, iya, secara tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis, iya, secara tidak sengaja. Kalau kita tidak menimbulkan syahwat, maka wudunya tidak dianggap batal. iya. Benar atau tidak? Baik. Untuk menyentuh ya laki-laki ya setelah berwudu memang khilaf ya di antara para ulama. Kalau dari kalangan Syafi'iyah mereka lebih cenderung batal ya. Makanya beberapa dari kalangan Syafi'iyah mereka cenderung seperti itu. Tapi pendapat yang mengatakan tidak batal justru lebih kuat. Ya, justru lebih kuat. Kenapa? Hal ini didasarkan beberapa hadis. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ingin mengerjakan salat ya di masjid, beliau mencium istrinya. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kalau mencium tuh nempel enggak, Bu? Nempel enggak? Nempel. Batal enggak? Nabi enggak berwudu lagi, langsung salat. Kemudian riwayat yang lain ya, Nabi salat malam. Ya, salat malam. Kan tahu ya, rumah Nabi itu kecil. Apalagi kamarnya. Makanya Ibu kalau misalkan tahu tentang bagaimana kehidupan Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah radhiyallahu anha, Ibu tahu tatkala di Madinah itu umurnya masih berapa, Bu? Ada yang tahu? Hah? 9, 10, masih belasan tahun. Coba hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah yang amat sederhana. Lihat perempuan sekarang ya, kadang ingin nuntutnya itu macam-macam ya ke suami. Padahal Aisyah radhiyallahu anha masih muda, tapi beliau menerima apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Rasulullah salat malam ya, karena memang tempat tinggal beliau kamarnya sempit, maka tatkala salat malam itu kakinya Aisyah ya radhiyallahu anha itu berada di depan Nabi. Jadi kalau Nabi lagi sujud kakinya diangkat. Berarti itu nempel enggak, Bu? Nempel enggak? Nempel kakinya. Batal nggak salatnya? Nggak batal. Maka pendapat yang kuat adalah menyentuh wanita ya setelah berwudu itu la yubtilul wudu, tidak membatalkan wudu sesuai dengan dalil yang kuat. Ya, jadi tidak batal. Yang lebih cenderung para ulama itu kalau dengan syahwat ya. Tapi juga mengatakan walaupun dengan syahwat selama dia tidak keluar tetap tidak batal. Tapi ihtiyatan ya, dijaga. Kalau memang
suaminya ya sepanengnya ya agak ini ya dijaga, khawatir nanti ngikuti sunnah Nabi mencium dulu khawatir kebablasan ya. Ya, tapi kalau mencontohkan seperti tadi ya, dia nyentuh, kadang ada yang cium tangan ya istrinya kan, seperti itu tidak membatalkan. Tip seperti itu. Tip ada yang lain? Nah. Nah ini ya, mungkin di pelajaran pertama Ibu nggak masuk Bu ya. Baca tasmiyah itu kemarin termasuk apa? Ya, syurut sihhatis shalah atau syurut sihhatil wudu ya. Syarat dari sahnya wudu ya. Baca tasmiyah itu yang kedua kemarin. Yang pertama niat, yang kedua baca tasmiyah, yang ketiga adalah al-muwalatu yaitu berkesinambungan. Taib. Gimana Bu? Ini pengecualian ya, karena di kamar mandi Ibu nggak boleh mengucapkan zikrullah. Ya, nggak boleh ya kalau di kamar mandi. Makanya memang dianjurkan untuk berwudu itu bukan di kamar mandi secara asal, kecuali tadi dalam keadaan-keadaan yang memang darurah. Ya, dalam keadaan yang mungkin Ibu nanti wudu terlihat ya rambutnya atau yang lainnya, ini baru. Taib, ada yang lain? Satu lagi Ustaz. Nah, betul. Kalau misalnya udah di kamar mandi, Iya. di kamar mandi, air mandinya kena percikan air sabun itu sah tidak tubuhnya Ustaz? Air sabun Iya. nggak apa-apa ya, karena air sabun itu tidak termasuk bahkan air yang masih bisa digunakan untuk berwudu, kecampur ya umpamanya. Nah, seperti juga umpamanya kecampur sampo dikit ya, atau sabun atau daun umpamanya jatuh di air boleh. Ya, itu masih termasuk air yang tohir, yutohir, suci dan mensucikan. Yang tidak boleh itu menggunakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Air teh ya, air kopi, atau umpamanya karena Ibu uangnya banyak, udah anak supaya wudunya wangi pakai air susu. Ya nggak boleh ya, karena itu airnya suci ya, tapi tidak mensucikan. Nah, ini udah dibahas ya di bab-bab yang pertama, yaitu tentang air dan pembagiannya. Nah, taib, ada yang lain? Halas? Taib ya, semoga bermanfaat ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab nanti ya, insyaallah itu jadi PR ya, atau nanti ke depan kita jadikan ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.